Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Klaten akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik, terdiri dari pengamat, kosi bersama Rohmati dari SD Negeri 1 Padasipik, Kecamatan Kabanan, Kabupaten Klaten. Cehaulan dari Sukojo, SDN 1 Tambak Boya Pedan. Titin Ikan Riani dari SDN 2 Ngaren, Pedan, Klaten. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya, Pak? Alhamdulillah, alhamdulillah. Baik, sebelum Bapak akan melakukan coaching, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya pada Bapak. Ya. Pertama-tama, saya akan mendiskusikan penilaian kita hari ini. Selama coaching, coach dan coach akan saya amati dan nilai sesuai rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tinta apa belum? Bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coach dan bagaimana coach tersebut nanti akan memberikan tanggapan, respon atas pertanyaan coach. Dan jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan ya Pak ya, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Ya, untuk inti dari coaching adalah yaitu panggilan dulu. Yang kedua, mendengarkan secara aktif. Dan yang ketiga adalah memberikan pertanyaan yang berbobot. Oh iya. Kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik yang akan diobservasi itu Pak? Yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Dan ini yang terakhir ya Pak ya. Indikator mana yang diinginkan Bapak dalam coaching kali ini? Saya ingin coaching nanti saya bisa menemukan solusi dan masalah yang dihadapinya dan menemukan langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan dalam coaching tersebut. Demikian dulu ya Pak ya observasi kita kali ini. Silakan melakukan coaching dengan coach. Ya, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak Rohmati. Selamat siang Bu Bulan. Selamat siang Pak Rohmati. Apa Bu Bulan punya waktu hari ini? Saya ada waktu luang Pak. Oh, boleh saya ngobrol sebentar Bu? Mungkin Bapak silakan. Mohon maaf sebelumnya jika nanti boleh kontak. Saya ingin curhat sama Ibu bahwa saya itu ada permasalahan. Saya berharap Ibu bisa membantu saya. Oh ya, kalau nanti saya bantu Pak. Saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan saya ini. Monggo permasalahannya Bapak Rohmati apa ya? Begini Bu, tadi itu pasangan saya menyampaikan bahwa setiap saya pulang itu kelas saya itu selalu kotor, terutama di kelas yang saya ampu, dan padahal saya sudah membentuk regu piket dan juga walaupun saya sudah membentuk regu piket, tetapi ketika saya pulang kelas masih kotor gitu loh. Oh begitu. Tapi gini ya Pak ya, kalau saya lihat setiap pagi itu kelas Bapak itu lihat bersih itu Pak. Iya, iya Bu. Kalau pagi itu memang tidak bersih, ya, karena kalau pagi kan saya awasi. Nah, kemudian tapi kalau saya pulang sekolah dan kemudian saya kembali lagi, itu jadi kotor lagi Bu. Nah, kok bisa seperti itu ya Pak? Ya itu Bu, karena mungkin karena kan setiap saya selesai pembelajaran, saya itu kan kelas sebentar menjemput anak saya yang di TK, jadi saya tinggal sebentar, terus saya jemput anak TK, baru nanti kembali ke sekolah. Ya seperti itu, dan juga jadi setiap hari Senin dan Rabu saya tidak bisa mendampingi dan mengawasi anak-anak dan melaksanakan tugas piket, sehingga begitu saya pulang dari menjemput anak di TK itu, kelas kembali kotor lagi.
ya Pak ya. Terus kenapa kalau saya lihat itu kok Bapak Romadi terlihat sangat murung itu soal masalahnya apa ya Pak ya? Ya, kalau saya kan itu Bu, kalau saya masih bingung mencari cara agar murid saya tidak bergantung pada saya. Jadi saya mereka tetap melaksanakan tugasnya tanpa saya awasi. Jadi saya ingin menekankan karakternya masalah tanggung jawab Bu. Dan juga saya tidak enak juga dengan kepala sekolah saya karena ada perasaan malu juga. Saya tidak bisa mendidik anak saya gitu loh. Jadi saya itu merasa tidak nyaman gitu. Jadi kalau seperti itu Pak Romadi sebenarnya sudah bisa merefleksikan apa yang terjadi permasalahannya Pak Romadi itu. Ya Bu, jadi karena saya harus menjemput anak saya ketika sekolah JTK, jadi saya tidak bisa mengawasi anak-anak yang bertugas piket. Jadi mereka itu asal-asal saja dalam mengerjakan tugas piketnya. Dan kalau saya melihat contoh dan saya itu mendapat teguran dari Pak Asma saya Bu. Oh ya seperti itu ya Pak ya. Karena gini Pak Romadi kan sudah tahu permasalahannya Ya. sudah terjadi. Dan ada Pak Romadi itu apa yang Pak Romadi akan lakukan untuk memperbaiki keadaan Bapak tersebut. Kalau rencana saya Bu, saya setiap menjemput anak saya di TK, saya akan menemui guru TK-nya dulu. Kemudian saya akan menyampaikan pada beliau bahwa saya nanti akan minta kelonggaran untuk ketika saya terlambat datang menjemput ya ditemani dulu. Karena kan dari itu saya harus mendampingi anak didik saya di kelas. Jadi ketika di sekolah saya bisa mendampingi anak di sekolah, kemudian baru bisa menjemput anak saya seperti itu. Ya, nah itu sangat bagus sekali Pak Romadi. Saya sependapat dengan Bapak. Yang kita utamakan adalah tanggung jawab kita dulu, baru urusan di luar pribadi ya Pak ya. Ya, ya, jadi saya akan tetap berusaha agar menasihati murid saya. Kemudian nanti juga akan saya tanamkan betapa pentingnya rasa disiplin dan juga arti sebuah tanggung jawab. Ya. Oh bagus Pak, saya sangat setuju dengan langkah yang diambil oleh Bapak Romadi. Kemudian yang saya tanyakan Pak, semisal suatu saat Bapak ada kepentingan mendadak, mungkin ada satu hal ya selain apa ya hal lain yang Pak Romadi harus meninggalkan sekolah karena ada kepentingan tersebut, apa yang akan Bapak Romadi lakukan? Mungkin Pak Romadi kan punya rencana untuk menghadapi situasi tersebut. Iya, kalau saya punya rencana itu saya akan bekerja sama dengan teman-teman rekan sejawat saya. Kemudian ketika saya ada acara misalnya atau ketika di luar, saya akan minta pertolongan dari teman-teman yang sudah waktunya untuk berganti nanti mengawasi kelas saya. Dan saya juga tidak akan melupakan tenaga pendidik yang lain seperti penjaga sekolah. Jadi misalnya Pak tolong karena saya ada kepentingan, saya mohon kelonggaran waktunya untuk mengikuti kelas saya seperti itu. Oh ya, ya itu menurut saya idenya Pak Romadi sudah sangat bagus sekali ya disampaikannya. Bekerjasama dengan guru, rekan guru itu juga sangat bagus. Kita bisa saling membantu satu dengan yang lain. Itu juga dapat meningkatkan solidaritas dan kinerja kita di sekolah ya Pak ya. Jadi beberapa rencana Bapak Romadi ini tadi komitmen apa yang ingin Bapak lakukan kira-kira untuk menjalankan rencana tersebut? Saya berkomitmen untuk segera merealisasikan rencana saya itu. Nanti saya akan langsung berkoordinasi dengan TK-nya, berkoordinasi dengan teman-teman sejawat, juga berkoordinasi juga langsung dengan penjaga sekolah, sehingga nanti ketika ada tugas keadaan atau saya melaksanakan sesuai tupoksi saya, kemudian ada acara yang lain, saya bisa segera melaksanakan agar nanti anak-anak yang di kelas tetap terjaga dan anak saya juga di kelas tidak bisa terjaga seperti itu. Oke Pak, lalu dukungan apa yang Bapak butuhkan untuk menjalankan rencana Bapak tersebut? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, saya kan memberikan dukungan yang pertama itu jelas dari warga sekolah itu sendiri, baik teman sejawat maupun juga penjaga sekolah dan juga pas-pas juga karena bisa memberikan saya rumah kenyamanan dan motivasi bagi saya. Oke Pak, ide Bapak itu sangat bagus sekali ya. Semoga rencana Pak Romadi dapat dilaksanakan dengan lancar, serta membawa hasil yang lebih baik ya Pak ya. Terima kasih Bu. Sama-sama Pak Romadi. Oh iya Bu, ini saya kebetulan juga baru nanti sebenarnya ada acara, jadi mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Romadi.
Bapak? Alhamdulillah sudah. Sebelum penutupan ya Pak ya, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk pasca observasi ini ya. Pertama, apa yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator dan ketercapaian yang diinginkan Bapak? Ya jelas saya itu waktu melakukan coaching saya tetap menggunakan alur tirta. Yang pertama tirta itu kan tujuannya. Kemudian saya juga mengidentifikasinya. Kemudian saya sudah merencanakan aksinya. Itu juga ada tanggung jawabnya. Seperti saya secara berurutan sehingga nanti dari itu bisa menemukan solusinya. Oke Pak, menurut saya sebagai observer coaching tadi antara Bapak Rahmati dan Bu Wulan sudah berjalan dengan baik ya Pak ya, dan alur prosesnya juga sudah sesuai dengan alur kita, dan juga Bapak Rahmati juga berusaha menggali dan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Wulan sehingga Bu Wulan menemukan solusi dari permasalahan, dan coaching tadi sudah dilakukan dengan prinsip coaching. Pertanyaan yang terakhir ya Pak ya, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil dari melakukan coaching yang barusan dilakukan Pak? Ya, kompetisi yang saya kembangkan adalah kompetisi terkait dengan pendalaman materi tes dari coaching sehingga nanti bisa kedepannya bisa lebih baik lagi dari coaching yang sekarang. Gitu ya Pak ya. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching yang lebih baik lagi. Demikian observasi kali ini ya Pak ya. Semoga bermanfaat bagi kita. Kita tutup ya Pak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Bu. Sebelum melakukan coaching, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Pertama, saya akan diskusikan rubrik penilaian kita hari ini. Selama coaching, coach dan coach akan saya amati dan nilai sesuai rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Bagaimana si Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coach dan bagaimana coach tersebut akan memberikan tanggapan atau respon atas pertanyaan coach. Dan jangan lupa nanti disesuaikan dengan visi coaching, yaitu kemitraan proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Ya, dari pertanyaan itu yang intinya coaching itu yaitu kehadiran penuh Bu, dan mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke Bu, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Yang pertama yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot itu. Oke, dan ini yang terakhir ya Bu, indikator mana yang diinginkan Ibu dalam coaching kali ini? Saya ingin coach saya menemukan solusi dari masalah yang dihadapi dan bisa menemukan langkah-langkah untuk mengatasi permasalahannya itu. Oke, demikian dulu ya Bu pra-observasi kita hari ini. Silakan melakukan coaching dengan coachnya. Ya. Terima kasih Ibu. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rahmati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Rahmati? Alhamdulillah sehat. Pak Rahmati, bolehkah saya minta waktunya sebentar? Bisa boleh silakan. Saya mau bercerita Pak Rahmati tentang apa yang saya rasakan sore ini. Yang mungkin apa yang harus ceritakan dulu? Begini Pak, akhir-akhir ini kan menurut saya itu kurang antusias dalam belajar, dan untuk tugas-tugas yang saya berikan itu tidak 100%, hanya 50% saja yang membutuhkan. Kita silakan. Saya mengharapkan
Pak antusias dalam belajar bersama itu apa saja? Kalau seingat saya ya Pak, saya itu pembelajarannya itu monoton Pak. Saya dalam pembelajaran tidak membuat kreasi karena tuntutan dari masyarakat atau masyarakat itu harus bisa membaca, harus bisa menulis. Ya, kok ini dari semester pertama mau ke semester kedua kok tulisannya 50% saja Pak. Jadi yang kedua itu saya tidak memberi kesempatan kepada anak-anak saya juga tidak menerima pendapat dari mereka, tidak merespon inspirasi mereka itu Pak. Kira-kira menurut Bu Titin apa yang bisa membuat murid-murid panjenengan itu bisa antusias kembali dan termotivasi itu kira-kira apa saja? Menurut saya mungkin murid-murid saya itu menginginkan pembelajaran yang mengasihkan atau tidak monoton, tidak membosankan dan dengan suasana yang menyenangkan itu Pak ya. Ada inovasi-inovasi itu ya. Iya. Saya sependapat dengan Ibu bahwasanya dengan pembelajaran yang inovasi itu tidak akan membosankan Bu. Iya. Bagaimana itu? Itu bagaimana? Kalau saya pembelajaran itu berpusat pada murid Pak, jadi diminta aktif dalam pembelajaran dan ada ice breaking-nya Pak. Kemarin kan belum ada ice breaking dan ini mau ada saya berikan ice breaking untuk penyegaran anak untuk pembelajaran supaya lebih menarik. Nah, itu Pak. Kira-kira dalam pengumpulan tugas-tugas itu Pak, siswa kurang antusias dalam pengumpulan tugas itu apa ya? Iya, saya juga punya permasalahan seperti itu karena saya berkolaborasi dengan wali. Ternyata anak-anak itu sering main HP, game itu loh Pak. Iya. Dengan itu anak-anak malah bosan, sering bermain di kecapean, akhirnya ketiduran lupa dengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Titin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Bulan. Tadi Bu Titin sudah melakukan coaching dengan Bapak Rumadi. Ya. Alhamdulillah Bu. Ini ya Bu ya, sebelum penutupan ya Bu Titin, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan pasca observasi ya. Yang pertama, apa saja yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator dan ketercapaian yang diinginkan? Dalam coaching ini ya Bu ya, saya sudah melakukan coaching dengan alur pita, dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coach untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya. Oke Bu Titin, menurut saya sebagai observer, coaching tadi antara Bu Titin dengan Bapak Rumadi sudah berjalan dengan baik dan alur prosesnya juga sudah sesuai dengan alur kita, dan juga Ibu sudah berusaha untuk menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bapak Rumadi sehingga Bu Titin menemukan solusi dari permasalahannya dan coaching tadi sudah berjalan dengan prinsip coaching. Pertanyaan yang terakhir ya Bu, kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil dari melakukan coaching yang barusan dilakukan Bu? Kompetensi yang saya kembangkan adalah cara lebih memahami lagi proses kita dalam melakukan coaching yang lebih baik lagi. Oke, begitu ya Bu ya. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching yang lebih baik lagi. Demikian observasi kita kali ini. Semoga bermanfaat ya Bu Titin. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah baik Bu. Sebelum melakukan coaching, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan pada Ibu. Pertama-tama,
saya akan mendiskusikan topik penilaian kita hari ini. Selama kos dan kosi akan saya amati dan nanti nilai sesuai dengan topik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita, apakah belum. Bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada kosi dan bagaimana kosi tersebut nanti akan memberikan tanggapan atau responnya dan atas pertanyaan-pertanyaan dari coach. Dan jangan lupa disesuaikan dengan prinsip kosi pula, yaitu kebicaraan proses, kemudian ada kreativitas dan juga memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan yang pertama yang akan saya sampaikan adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching pada kali ini, Bu? Oke Pak, ini coaching yaitu kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian kompetensi mana yang nanti Ibu akan kembangkan secara spesifik ya, yang akan Ibu ingin diobservasi? Saya mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Pak. Dan ini terakhir ya Bu ya, indikator apakah yang Ibu nanti inginkan dalam kegiatan coaching kali ini? Saya ingin khususnya saya bisa menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi dan menemukan langkah-langkah dalam menghadapi masalah tersebut Pak Romaji. Oke, baik Bu ya Bu Wulan, presentasi kali ini silakan nanti melakukan coaching dengan coaching, semoga berjalan yang baik. Terima kasih Bapak Romaji. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Titin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulan. Bolehkah saya minta waktunya sebentar Bu Titin? Boleh, Bulan. Saya di sini mau sharing Bu dengan dan ngobrol-ngobrol Bu tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini Bu Titin. Boleh. Apa yang mau Ibu ceritakan? Begini Bu Titin, saya wali kelas kelas 3. Saya punya masalah dengan saya hampir sekitar 70% itu Bu untuk mengikuti pembelajaran saya itu belum maksimal. Dan mengumpulkan tugasnya juga belum maksimal Bu. Jadi menurut Bu Bulan, apa ya yang diharapkan dari obrolan kita hari ini? Oke Bu Titin, saya ingin mengharapkan solusi atas masalah yang saya hadapi di kelas agar siswa itu antusiasme mengikuti pelajaran saya Bu Titin. Oh, Bulan minta solusi. Menurut Bu Bulan, hal apa yang membuat murid-murid Ibu itu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu? Ini yang Bu, kalau saya ingat ya kembali di kelas yang menyebabkan murid itu kurang antusias. Ada yang pertama, pembelajaran saya sedikit monoton Bu dan membosankan, dan saya dominan untuk berbicara di depan dengan murid-murid. Dan yang kedua, saya tidak memberi kesempatan buat diri saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya Bu Titin. Oh, gitu. Nah, kira-kira yang membuat murid Ibu antusias dalam pembelajaran itu yang bagaimana ya Bu? Ini ya Bu ya, menurut saya pastinya pembelajaran yang asik ya Bu ya, tidak monoton, tidak membosankan. Jadi mungkin dengan game, dengan speaking, dengan memulai sebelum pelajaran itu kita memberikan misalnya speaking yang menarik biar membuat anak itu biar semangat, senang mengikuti pelajaran Bu. Betul sekali Bu Bulan. Saya sependapat dengan Bu Bulan. Menurut pendapat Bu Bulan itu apa saja sih yang membuat murid itu asik dalam pembelajaran ya? Oke Bu, dan ini ya menurut saya pembelajaran itu kan harus berpusat pada murid ya Bu ya. Kalau saya seperti guru penggerak ini selama 4 bulan saya tidak banyak sekali masukan dari rekan-rekan saya tentang pembelajaran itu harus berpusat pada murid. Jadi tidak hanya guru saja yang berbicara di depan, tetapi murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian juga kita harus menuangkan speaking itu ataupun game di dalam pembelajaran supaya pembelajaran itu lebih menarik Bu Titin. Kalau pembelajaran lebih banyak dengan permainan game, lalu tugas-tugas yang diberikan kepada murid-murid itu bagaimana? Itu ya Bu ya, kemungkinan ya kalau kemarin itu mungkin saya memberikan tugasnya itu terlalu banyak dan berisi banyak pertanyaan yang tanpa saya memberikan sumber belajar dari berbagai macam sumber seperti itu Bu. Ya, betul sekali. Memang kalau kelas rendah ya Bu ya, itu
itu harus ada bimbingan karena kebetulan dulu kelas tinggi untuk diterapkan kelas rendah itu mungkin belum pas gitu. Kalau kelas tinggi bisa diterapkan dengan menggali sumber-sumber lain itu sudah bisa, tapi untuk kelas rendah itu mungkin dalam bimbingan. Nah, terus kalau boleh kita tahu ya Bu ya, itu menggunakan sumber belajar apa saja sih? Ini Bu ya, saya itu baru menggunakan sumber atau menggunakan teks dan apa yang saja Bu. Jadi saya belum untuk mengambil referensi dari sumber belajar lain seperti YouTube, TikTok dan lain-lain Bu Titin. Adakah ya sumber belajar selain di perpustakaan? Ya sebenarnya kalau saya pikir ada banyak sekali ya Bu ya. Mungkin dengan zaman modern saat ini, zaman milenial saat ini, mungkin dari YouTube itu banyak sekali. Seperti kita bisa mencari, misalnya kita belajar di PAS, kita bisa mencari dari sumber YouTube atau dari sumber TikTok itu sudah kita temukan. Tinggal kita tulis aja di Google, terus kita bisa menemukan sumber belajar banyak video dan sebagainya Bu Titin. Terus sekali Bu, saya yakin Ibu Wulan bisa memberikan berbagai macam sumber belajar dan pastinya murid-murid semakin antusias ya Bu dalam pembelajaran. Nah, jadi sekarang rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini bagaimana? Bu, yang pertama saya merancang pembelajaran yang menghasilkan dengan menggunakan sumber belajar tadi ya Bu ya, seperti YouTube, TikTok, IG dan lainnya. Dan yang kedua saya akan berikan itu tidak terlalu banyak, kemudian bentuk tugasnya juga saya sesuaikan dengan minat dan bakat murid saya. Istilahnya saya akan merasakan pembelajaran yang diferensiasi sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang melakukannya. Tugas dan bisa menggunakan bentuk apa aja Bu, bisa lagu, puisi, drama, laporan dan lain-lain Bu. Sekali rencana Ibu ya, mudah-mudahan bisa berhasil. Apa komitmen Ibu ya terhadap rencana ini? Bu, saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya itu dapat menjalankan pendidikan belajar. Dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Maka saya serahkan pentingnya sumber belajar pada murid-murid saya untuk kedepannya Bu Titin. Wah, bagus sekali Bu Wulan. Saya sangat mendukung loh. Mudah-mudahan semua berjalan lancar sesuai dengan harapan Ibu. Murid-murid merasa senang, nyaman, pembelajaran juga menyenangkan dan anak-anak dalam pembelajaran bisa menerima sesuai dengan harapan Ibu. Oke, terima kasih Tin atas waktunya hari ini untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang hebat, guru yang selalu dirindukan oleh murid-muridnya. Amin. Terima kasih ya Bu Titin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Titin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulan. Bolehkah saya minta waktunya sebentar Bu Titin? Boleh Bulan. Saya di sini mau sharing Bu dengan dan ngobrol-ngobrol Bu tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini Bu Titin. Boleh. Apa yang mau Ibu ceritakan? Begini Bu Titin, saya wali kelas kelas 3. Saya punya masalah karena saya hampir sekitar 70% itu Bu, untuk mengikuti pembelajaran saya itu belum maksimal. Dan mengumpulkan tugasnya juga belum maksimal Bu. Jadi menurut Bu Bulan apa ya yang diharapkan dari obrolan kita hari ini? Oke Bu Titin, saya ingin mengharapkan solusi atas masalah yang saya hadapi di kelas agar siswa itu antusiasme mengikuti pelajaran saya Bu Titin. Oh, Bulan minta solusi. Menurut Bu Bulan, hal apa yang membuat murid-murid Ibu itu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu? Ini ya Bu, kalau saya ingat ya kembali di kelas yang menyebabkan murid itu kurang antusias. Ada yang pertama, pembelajaran saya sedikit monoton Bu dan membosankan, dan saya dominan untuk berbicara di depan dengan murid-murid. Dan yang kedua, saya tidak memberi kesempatan buat diri saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya Bu Titin. Oh, gitu. Nah, kira-kira yang membuat murid Ibu antusias dalam pembelajaran itu
menurut saya pastinya pembelajaran yang asik ya Bu ya, tidak menonton, tidak membosankan. Jadi mungkin dengan game, dengan speaking, dengan memulai sebelum pelajaran itu kita memberikan misalnya speaking yang menarik biar membuat anak itu biar semangat, senang mengikuti pelajaran Bu. Betul sekali Bu Mula. Saya sependapat dengan Bu Mula. Menurut pendapat Bu Mula itu apa saja sih yang membuat murid itu asik dalam pembelajaran ya? Oke Bu, dan gini ya, menurut saya pembelajaran itu kan harus berpusat pada murid ya Bu ya. Kalau saya mengikuti guru penggerak ini selama 4 bulan, saya mendapatkan banyak sekali masukan dari rekan-rekan saya tentang pembelajaran itu harus berpusat pada murid. Jadi tidak hanya guru saja yang berbicara di depan, tetapi murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian juga kita harus menuangkan speaking itu ataupun game di dalam pembelajaran supaya pembelajaran itu lebih menarik Bu Titin. Kalau pembelajaran lebih banyak dengan permainan game, lalu tugas-tugas yang diberikan kepada murid-murid itu bagaimana? Itu ya Bu ya, kemungkinan ya kalau kemarin itu mungkin saya memberikan tugasnya itu terlalu banyak dan berisi banyak pertanyaan yang tanpa saya memberikan sumber belajar dari berbagai macam sumber seperti itu Bu. Ya, betul sekali. Memang kalau kelas rendah ya Bu ya, itu harus ada bimbingan karena kebetulan dulu kelas tinggi untuk diterapkan kelas rendah itu mungkin belum pas gitu. Kalau kelas tinggi bisa diterapkan dengan menggali sumber-sumber lain itu sudah bisa, tapi untuk kelas rendah itu mungkin dalam bimbingan. Terus kalau kita tahu ya Bu ya, itu menggunakan sumber belajar apa saja sih? Ya Bu ya, saya itu baru menggunakan sumber atau menggunakan teks dan saya saja Bu, jadi saya belum untuk mengambil referensi dari sumber belajar lain seperti YouTube, TikTok dan lain-lain Bu Titin. Adakah ya sumber belajar selain di perpustakaan? Ya sebenarnya kalau saya pikir ada banyak sekali ya Bu ya. Mungkin dengan zaman modern saat ini, zaman milenial saat ini, mungkin dari YouTube itu banyak sekali. Seperti kita bisa mencari, misalnya kita pelajaran IPAS, kita bisa mencari dari sumber YouTube atau dari sumber TikTok itu sudah kita temukan. Tinggal kita tulis aja di Google, terus kita bisa menemukan sumber belajar banyak video dan sebagainya Bu Titin. Terus sekali Bu, saya yakin Ibu Mulan bisa memberikan berbagai macam sumber belajar dan pastinya murid-murid semakin antusias ya Bu dalam pembelajaran. Jadi sekarang rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini bagaimana? Bu, yang pertama saya merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar tadi ya Bu ya, seperti YouTube, TikTok, IG dan lainnya. Dan yang kedua saya akan berikan itu tidak terlalu banyak, kemudian bentuk tugasnya juga saya sesuaikan dengan minat dan bakat murid saya. Istilahnya saya akan merasakan pembelajaran yang diferensiasi sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang melakukannya. Tugas dan bisa menggunakan bentuk apa aja Bu, bisa lagu, puisi, drama, laporan dan lain-lain Bu. Sekali rencana Ibu ya, mudah-mudahan bisa berhasil. Apa komitmen Ibu ya terhadap rencana ini? Bu, saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya itu dapat menjalankan pendidikan belajar. Dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Maka saya serahkan pemberian sumber belajar pada murid-murid saya untuk kedepannya Bu Titin. Wah, bagus sekali Bu Bulan. Saya sangat mendukung loh. Mudah-mudahan semua berjalan lancar sesuai dengan harapan Ibu. Murid-murid merasa senang, nyaman, pembelajaran juga menyenangkan dan anak-anak dalam pembelajaran bisa menerima sesuai dengan harapan Ibu Bulan. Oke, terima kasih Tin atas waktunya hari ini untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang hebat, guru yang selalu dirindukan oleh murid-muridnya. Amin. Terima kasih ya Bu Titin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bapak Romati. Jadi Ibu sudah
sudah melakukan proses dengan Bu Ulat sama Bu Tutin ya? Alhamdulillah sudah Pak. Ya udah, sebelum penutupan ya Bu, saya juga akan mengajukan beberapa pertanyaan pasca observasi ini. Ya. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan proses tadi? Apakah sesuai dengan BKB dan keterkaitan yang diinginkan Bu? Oke Pak, dalam kunjungan kali ini saya sudah melakukan kunjungan dengan alur dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menjadi kunci untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya Bapak. Oke Bu Ulan, kemudian menurut saya sebagai observasinya sudah mengamati proses antara Bu Ulan sama Bu Titin tadi sudah berjalan dengan baik dan juga sesuai dengan alur ceritanya. Juga tadi Bu Ulan dan Bu Titin tadi sudah saling menggali dengan pertanyaan yang berbobot, dan kemudian sehingga Bu Ulan bisa menemukan solusi dari permasalahan yang Ibu hadapi, sehingga pada proses tadi sudah sesuai dengan apa yang jadi visi proses tadi. Oke. Kemudian pertanyaan terakhir ya Bu ya, kompetensi apa yang akan dikembangkan berdasarkan hasil dari melakukan proses yang baru saja tadi dilakukan Bu? Oke, kompetensi yang saya kembangkan adalah cara lebih memahami lagi proses kita dalam melakukan coaching lebih baik lagi ke depannya Bapak. Oh begitu ya Bu ya, oke ya. Semoga kedepannya Ibu bisa melakukan coaching lebih baik lagi. Demikian Bu observasi dari saya. Semoga bermanfaat dan bisa melakukan coaching dan akan datang lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.